Ini dari pengaruh dari santet itu ya. Jadi kayak gini Sobat Ratu. Ini salah satu pasien. Ini salah satu pasien yang ditangani oleh Madam Rifda. Jadi dia menerima santet dari dukun luar Jawa dan dibuat bengkak seperti ini, merah-merah, kemudian kulitnya mengelupas sampai mengeluarkan nanah air gitu ya Sobat Ratu. Baru-baru ini kan ada fenomena yang lagi booming nih tentang salah satu paranormal yang lagi booming. Ada dua gitu, inisialnya GS sama PM itu Madam. Nah, tanggapan Madam adanya hal tersebut gimana nih Madam Rifda? Jadi begini ya tanggapan saya. Mungkin memang ini ya, kalau kan saya pernah masuk di komunitas paranormal ya, nggak saya sebutkan yang tadi ada dua. Memang kebanyakan di situ kalau yang nggak benar itu pakai alat, pakai gimmick, dan itu sudah lama sekali terjadi. Baru dibongkar sama si PM seperti PM. Itu. Kalau dia kerjanya nipu loh ya di situ. Nah, di situ akhirnya dimanfaatkan. Oh, ini bisa nyetrum. Oh, ini bisa ini. Ya, di situ ada memang dia memang pakai alat. Gitu loh. Bukan ada energi atau apa, nggak ada. Gimmick ya, gimmick. Ya. Semua gimmick. Itu udah lama sekali terjadi dan baru terbongkar habis. Ya. Nah, di situ ya itu. Nah, akhirnya terbongkar. Di sini tinggal kitanya aja. Karena memang goib ini ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi kalau kita kan ya udah percaya, ya udah, tinggal kita itu menerapkan ke siapa. Pengobatannya seperti apa? Kita lihat dulu. Gitu. Kalau pengen berobat ke orang lain, pengobatannya seperti apa dia? Gitu. Seperti itu. Pengobatannya dia pakai apa, medianya apa, tekniknya seperti apa, dan keyakinan caranya. Misalnya di sini saya memantapkan untuk berobat dengan si A, si B, si C, seperti itu. Halo Sobat Ratu, jumpa lagi kita di konten Radar Tulungagung TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai dunia hipnoterapi. Hipnoterapi atau terapi hipnosis kini seringkali digunakan sebagai metode pengobatan. Hipnoterapi bekerja dengan cara memasuki alam sadar seseorang dengan cara memberikan sugesti tertentu untuk memberikan suatu pengobatan. Nah, pengobatan secara alternatif inilah yang digunakan oleh Madam Rifda. Selamat datang Madam Rifda. Ya, selamat datang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang hipnoterapi nih, Madam. Iya. Sebelum itu lebih baik kita kenalan dulu dengan Madam Rifda, karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus kenalan dulu ya. Sebelumnya siapa sih nama asli Madam Rifda itu? Nama saya aslinya Rifda Arindita Prihastianti. Terus saya menambahkan nama di depan Madam Rifda. Madam Rifda. Iya. Arti dari Madam Rifda itu kayak gimana? Mami atau gimana Madam? Iya, seperti itu. Terus kalau untuk dunia-dunia seperti itu, dunia hipnoterapi, metafisika, spiritual, pasti depannya ditambah nama Madam gitu. Dan nama Madam ini tidak sembarangan saya langsung kasihkan depan nama Madam, tapi di sini saya diberi petunjuk kayak gitu. Petunjuk oleh siapa nih Madam? Dan seperti apa petunjuknya? Iya, jadi di situ saya melalui meditasi. Di situ meditasi yang cocok untuk saya bekerja ke depannya, karena yang saya tangani hal-hal semacam ini hipnoterapi, spiritual, metafisika, ya kan? Cocoknya apa sih gitu. Terus akhirnya ada petunjuk waktu saya meditasi, kasih nama Madam. Terus ini juga saya selamati juga istilahnya seperti itu. Iya. Biar lancar ke depannya buat pengobatan seperti itu.
Nah, Madam Rifda ini kan sebelumnya lulusan sebagai sarjana sosiologi ya, Madam ya. Nah, ini kok bisa terjun ke dunia hipnoterapi ini bagaimana, Madam? Iya, jadi awalnya memang saya mempunyai kelebihan. Ya, yang diturunkan sama Gusti Allah. Gusti Allah. Iya. Di situ waktu kecil dulu saya lahir itu ngerepoti banyak orang ya. Diobati kesana kemari, kok nggak sembuh-sembuh, nangis terus. Sakit ya? Sakit kayak gitu. Biasanya maghrib sampai asar, sampai isya kayak gitu. Terus asar nangis lagi kayak gitu. Terus itu nggak ada jedanya ya, Madam, nangisnya? Nggak ada, terus-terusan kayak gitu. Terus ke kiai juga, ke orang pintar juga di situ. Ternyata orang tua saya ditanyain, anak ini bisa ngobatin untuk kedepannya. Gitu. Ditanyain? Bisa nolong gitu. Jadi nggak ada masalah. Memang anak ini punya kelebihan seperti itu. Terus ya udah, lambat laun perkembangan saya kecil itu juga aura saya untuk melihat barang-barang seperti itu nggak ditutup memang. Kayak makhluk halus gitu ya, Madam? Bisa seperti itu. Jadi ya los aja kayak gitu. Nah, habis itu nggak apa-apa, jangan khawatir kayak gitu. Terus saya ditanya, keluarga saya ditanyain, orang tua saya, apa ada keturunan kayak gitu. Terus dari kakek saya itu keturunan keraton Mangkunegaran Solo. Oh, ternyata masih darah biru Madam Rifda itu ya. Kayak gitu. Jadi terus ya pada saat TK itu saya belum bisa membedakan antara ini manusia apa bukan, seperti itu. Terus lambat laun saya udah paham, oh ini manusia, ini bukan. Diajak ngobrol, diajak main kayak gitu. Bisa itu ya, komunikasi secara langsung. Dan saya tipikal orang yang sering menyendiri. Misalkan ada teman ya udah, nggak masalah, nggak ada teman ya udah. Jadi menutup diri karena itu nanti dampaknya juga, kok kamu ngomong sendiri, kok kamu ini, kok kamu beda sama yang lain seperti itu. Terus ya udah dari SD, SMP itu yang ada di dalam diri saya ini meningkat perkembangannya. Oh, ilmunya. Jadi ilmunya di situ. Dari saya mulai bisa nerawang itu usia 17 tahun. Itu nerawang apa nih, Madam? Nerawang masa depan, nerawang hal-hal makhluk itu tadi, terus nerawang yang kasat mata itu umur 17 tahun. Nerawang masalah saya bisa, Madam? Bisa. Seperti itu. Terus kan Madam tadi bilang bisa komunikasi nih secara langsung sama makhluk-makhluk seperti itu. Nah, waktu kecil nih, waktu Madam belum bisa membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk seperti itu. Adakah dari teman-teman Madam itu yang kayak, wah, bicara sendiri ini Rifda gitu? Ada. Anak ini kok pendiam sih, beda sama yang lain. Kok nggak bisa kumpul sama teman-temannya? Di situ saya minder karena kok saya beda dengan teman-teman saya gitu loh. Sedangkan saya bisa merasakan, melihat, tapi teman-teman saya yang normal kok nggak bisa. Saya ada apa gitu. Seperti itu. Awal mula Madam mengetahui kalau Madam itu punya kelebihan daripada orang-orang sekitar itu kapan, Madam? Itu saya sejak TK. Yang lahir kan memang itu tadi, kata orang pintar, ada sama kiai ada kelebihan di situ ya. Saya merasakan, saya benar-benar bisa merasakan kehadiran makhluk itu tadi. Itu mulai TK. TK itu udah benar-benar kelihatan yang saya ingat. Karena kalau sebelum TK kan saya nggak begitu ingat-ingat betul ya. Itu mulai TK mulai perbedaannya, wah ini manusia apa bukan gitu. Tapi ketika Madam mengetahui nih makhluk-makhluk seperti itu, adakah makhluk-makhluk yang mengganggu Madam gitu? Kalau mengganggu ada, dia pengen diakui lah, aku hadir. Kok kamu nggak nyapa, seperti itu. Oh gitu. Iya. Madam itu pura-pura nggak tahu atau? Awalnya kalau dulu saya takut. Ini apa sih, karena macam-macam bentuknya, bukan sekedar ini itu gitu loh, pocong atau apa itu ya, tapi udah cenderung ke
ada kayak jinnya juga. Kayak gitu. Nah, Madam, kan itu awal mulanya bisa mengetahui makhluk-makhluk seperti itu, kemudian menerawang. Nah, bergeser ke dalam pengobatan atau penyembuhan, Madam mulai bisa menyembuhkan atau mengobati orang itu gimana dan kapan? Saya sejak SD. SD itu menyembuhkan apa, Madam? Teman saya ada yang pusing, saya keinget betul ya. Oh, iya. Pusing gitu, terus saya pijat. Awalnya mijet. Oh, mijet Mijet. Itu tangan. Mijet tangan atau dia pusing keluar ini. Langsung saya sentuh bagian yang sini. Padahal kan anak kecil itu, anak SD apa langsung kok tahu? Oh ini yang mana? Itu langsung ini. Oh ini bagian yang sakit. Saya pijat. Selisih 5 menit selesai. Loh enteng gitu. Terus saya diem aja. Kok bisa kamu mijet? Oh ya udah, kalau sembuh saya gitu. Saya menutup diri, saya tidak membuka diri untuk hal-hal seperti itu ke teman-teman saya waktu sekolah, waktu zaman SD. Iya, seperti itu. Nah, itu waktu menyembuhkan, Madam itu baca apa-apa atau emang langsung bisa? Langsung kayak tangan itu langsung tek-tek gitu. Tanpa baca mantra atau apa gitu? Enggak. Paling Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, udah gitu. Langsung tahu titik-titik yang sakit itu tadi. Dari orang tua itu gimana mengetahui Madam kalau bisa menyembuhkan? Itu saya masih tertutup untuk masalah ngobatin ya. Dari orang tua juga. Iya, saya masih menutup diri. Orang tua saya itu gini, katanya ada kelebihan apa? Gitu loh ya. Oh, belum tahu. Belum. Soalnya saya tipikal orang yang itu introvert itu tadi introvert. Ya. Saya nggak berani ngomong, saya takut gimana itunya. Terus habis itu, setelah itu ya udah saya diem. Lambat laut SMP. SMP. Udah nggak ada masalah. SMA, waktu SMA itu ini mulai. Gimana? Saya udah ngomong ke teman saya itu. Kalau aku bisa menyembuhkan. Enggak, awalnya saya dikasih mimpi. Ada salah satu teman saya, ini almarhum sudah ya. Saya dikasih petunjuk bahwa di situ nanti ada kecelakaan di depan sekolah kita. Ada yang meninggal. Itu mimpinya Madam dikasih tahu atau? Iya, kayak dikasih petunjuk. Terus waktu saya sekolah itu kan saya sering datang pagi-pagi. Nggak pernah saya datang telat, jam 6 itu udah di sekolah ya. Oh, anak rajin banget Madam. Jadi jam 6 itu saya udah sampai ya. Di situ ada orang bawa obor. Bawa obor? Kayak ada orang itu bawa obor di kelas itu. Orang beneran? Bukan. Atau? Oh, ternyata bukan. Dia masuk di kelas itu terus saya gini. Semalam saya mimpi seperti ini. Kok ada orang yang bawa obor gitu loh. Terus saya diam. Terus waktu itu ada salah satu seorang guru almarhum juga bisa diberi petunjuk. Bisa indigo juga. Pas ngajar kesenian beliau. Itu cerita ke teman-teman sekelas. Kalau ini nanti bakalan ada musibah di sini. Gitu. Oh gitu. Iya. Terus habis itu waktu selesai pelajaran saya ngomong ke almarhum guru tersebut. Itu tadi ya. Bilang gini, saya diberi petunjuk. Iya, saya sudah ngamati kamu punya kelebihan gitu. Kok kamu diem aja gitu kan? Gurunya itu. Saya takut Pak ngomong, nanti dikira mengada-ngada. Kamu mimpi apa ini itu? Kita hubung-hubungkan, terus besoknya gempar lah di situ karena guru ini selalu cerita barang-barang seperti itu dari kelas ke kelas gitu. Oh anak ini bisa gitu. Jadi udah gempar di situ. Itu SMA kelas 1. Terus teman-teman tanggapannya seperti apa? Teman-teman tanggapannya, wah kamu bisa tuh loh, kamu tahu dari mana? Itu cerita dari Pak ini, gitu. Dia cerita ini. Besoknya teman saya meninggal, kecelakaan di sekolah. Bukan di sekolah, itu kan saya sekolah di yang arah barat sana ya. Itu kecelakaan ditabrak bus. Innalillahi. Jadi itu mimpi petunjuk itu berupa apa Madam? Maksudnya temanmu mau meninggal atau gimana? Iya, ada kayak kecelakaan tapi saya nggak jelas siapa itu. Oh, tapi jelas kalau itu temanmu. Gitu. Tapi beda kelas itu, makanya kan apa ini? Terus ada obor itu tadi masuk di kelas itu anak itu. Oh, gitu. Iya. Jadi anak penanda. Penanda akhirnya yaitu besoknya ada kabar meninggal.
Nah, dari mimpi itu yang tahu itu Madam sama gurunya atau semuanya juga tahu kalau ada orang yang mau meninggal, atau teman-teman boomingnya itu Madam bisa apa ya, kayak mengetahui atau nerawang? Iya, itu sejak itu booming di sekolah bisa nerawang. Ya tepat dengan itu tadi saya dikasih petunjuk, itu udah per kelas itu udah heboh karena cerita dari bapak guru saya itu tadi. Seperti itu awalnya kayak gitu. Jadi ngeri lah itu kalau diingat-ingat. Dari situ teman-teman Madam itu ada yang mengucilkan atau bagaimana, atau bahkan menjunjung tinggi Madam? Kalau mengucilkan ada. Mungkin mereka takut ya, ada yang takut ya. Oh ini nanti bisa diterawang, bisa di ini, bisa dikirim ini gitu. Padahal dulu waktu zaman saya SMA kan ya biasa-biasa aja, saya juga nggak menunjukkan gimana-gimana, normal aja lah gitu. Terus ada yang menjunjung tinggi, tanya ini itu, masalah keluarganya itu kan pasti ya, kayak gitu. Jadi ya itu yang mengucilkan pasti ada. Kemudian dari keluarga nih Madam, dari kejadian itu apakah juga mengetahui atau Madam masih menutup dari keluarga? Sudah mulai membuka karena bunda saya itu seorang guru di SMA juga. Tapi nggak di SMA situ, kenal guru-guru semua di situ. Terus dilaporin sama guru kesenian ini tadi, anak kamu bisa ya gini. Iya. Terus tanggapan dari ibu? Kalau bunda saya bilang gini, saya ditanyain pas pulang, kamu semalam mimpi apa, kamu dilihatin apa? Di situ mulai saya buka semuanya, mulai saya kok bisa gini, tapi yang lain kok nggak bisa gitu. Saya takut, saya minder kayak gitu, saya nggak kayak yang lain gitu, saya bilang gitu. Terus nggak apa-apa, itu kelebihan kamu dikasih sama Tuhan kelebihan, gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai melanggar. Berarti ibu menyupport ya? Menyupport gitu. Kemudian dari situ Madam, apakah Madam kemudian langsung punya bayangan, wah aku ternyata dalam hal ini aku bisa, aku ahli gitu. Bayangan kedepannya itu gimana Madam? Oh ya, jadi setelah SMA saya masuk kuliah. Itu saya sudah tahu saya masuk kuliah bakalan saya keterima di situ. Cuma saya diem aja. Oh gitu. Itu. Jadi malah gampang. Nangkene wis keterima. Iya gitu. Itu tanpa tes. Jadi PMDK kayak gitu. Terus kamu daftar kok cuma 1 di salah satu perguruan tinggi itu. Soalnya sudah tahu. Gitu saya diem aja. Kamu daftar kok cuma 1. Nggak apa-apa, nanti misalkan nggak lolos saya di situ ke yang lain. Saya bilang. Untuk menutupi saya nggak istilahnya nggak jujur lah dengan ini gitu. Terus ya udah ternyata dikasih tahu, oh ini putranya ini lolos gitu. Lolos kan Bun, saya bilang gitu. Terus oh gitu, udah peka ya, udah tahu. Akhirnya ya udah sampai saya kuliah. Di situ saya kuliah, ada salah satu teman saya zaman SMA mengetahui saya seperti itu, diumbarlah ke yang kampus juga. Akhirnya meledaklah itu. Akhirnya di kampus kayak gimana? Apakah juga sama reaksinya kayak di SMA gitu? Kalau dikucilkan nggak, malah banyak yang datang. Waktu di kos-kosan gitu. Iya, konsultasi waktu pemilihan BEM atau apa. Ini ada calon juga ada ini. Ya ternyata. Nah itu mulai saya bisa ngerjakan, yaitu nerawang, pengerjaan semuanya itu umur 17 tahun. 17 tahun. Nah, waktu kuliah kan berarti Madam udah membuka konsultasi itu. Itu Madam udah kayak emang dijadikan ladang usaha atau kayak hanya membantu? Membantu. Iya, membantu. Kayak gitu. Terus awal mula nih Madam, mula karir Madam emang terjun ke dunia seperti itu kapan? Itu 2008. Ya pas kuliah itu. Pas kuliah itu. Akhirnya kan booming, orang-orang tahu, yaitu silih berganti ke kosan main, cuma hanya sekedar tanya terus solusinya gimana. Itu belum ada pengerjaan yang secara rumit ya. Terus waktu semester 4 apa semester 5 udah mulai bisa nggak ngerjain biar lolos ini nih BEM gitu, ketua gitu. BEM ini itu bisa saya gitu. Itu awalnya di situ. Tapi jadi beneran Madam? Beneran jadi.
Nah, dari itu malah jadi booming, Madam. Nah, itu. Tenanan Madam ini. Itu. Waktu itu namanya belum Madam ya? Masih Rifda. Oh, masih Rifda. Wah, tenanan Rifda iso. Iya, gitu. Akhirnya dari dosen, dekan juga ikut ke Madam. Pak Rektor juga. Oh, sampai ke itu ya, ke lingkungan dosen juga ya. Betul. Dari situ Madam nggak wah ini ladang usaha belum ada seperti itu gitu. Cuman saya dipermudah di kampus sampai saya lulus itu dipermudah. Saya cuma 3 tahun setengah. Wow. Dan nilainya juga A+ kalau nggak salah. Mantap. Itu tanpa saya istilahnya udahlah kamu minta apa nilai apa dari dosen-dosennya gitu karena sudah membantu. Iya. Jadi di situ ininya itu ya udah saya bantu aja. Kemudian lulus kuliah jadi sarjana. Nah, sarjana sosiologi ya. Madam ya. Tapi kenapa kok terjun? Apakah kayaknya cocok di dunia ini? Memang dari kecil saya punya pandangan. Oh, mau jadi seperti itu. Saya sering imajinasi di situ ya. Membayangkan saya punya kantor, saya bantu orang, konsultasi orang datang ke saya duduk di situ, saya selesaikan permasalahan mereka. Oh, gitu. Saya udah ada imajinasi waktu kecil itu udah ada gambaran seperti itu. Seperti itu. Terus akhirnya ditawarin sama orang tua saya, kamu mau lamar kemana? Itu kan ujungnya ya kan. Iya. Terus enggak, saya mau buka konsultasi. Saya mau buka tempat praktek gitu. Kemudian tanggapan dari keluarga kalau Madam pingin buka konsultasi, yang basicnya keluarga Madam itu dari itu ya, PNS. Iya. Itu. Nah, gimana nih tanggapan dari keluarga? Dari keluarga sih, keluarga inti nggak ada masalah. Selama itu positif, selama itu bisa membantu orang, nggak apa-apa. Kalau kamu pengennya di situ, ya sudah kamu jalani, nggak pernah ada pemaksaan. Ya udah kamu nggak ngelamar, ya udah kamu buat konsultasi gitu. Belum ada, saya belum punya kantor di situ lulus. Jadi saya ngobatin orang dari kota ke kota. Kalau ada panggilan. Iya, itu mulai tahun kapan tuh Madam mulai ke kota-kota? Itu 2011 udah mulai kita ke kota-kota. Kita belum lulus, saya belum lulus itu. Oh, belum lulus. Belum lulus. Jadi pas hari kan kuliah sampai Senin sampai Kamis ya. Iya. Jumat itu Jumat Sabtu Minggu buat ke pasien kalau ini tadi. Itu membukanya online apa? Online. Oh, online. Iya. Terus Madam diundang gitu. Iya, betul. Jadi online lewat Facebook dulu ya. Iya. Terus Facebook saya berhenti, Instagram. Di situ habis itu pasien yang saya tangani reaksi, ya kan? Iya. Dari mulut ke mulut, oh ini loh bisa bantu, bisa akhirnya dari saudaranya ke siapa temennya, terus di situ. Dari mulut ke mulut langsung booming ya. Iya. Iya. Terus mulai buka kantor secara resmi nih, Madam, itu kapan? Mulai buka kantornya itu tahun 2016. 2016. Oh iya. 2016. Di Tulungagung. Iya, di Kediri, terus di Tulungagung. Seperti itu. Oh iya. Kayak gitu. Di Kediri berapa tahun, Madam? Di Kediri cuma setahun. Terus kemudian pindah ke di sini. Rumah sendiri. Ada saya nyewa. Terus saya nempatin di situ. Berapa tahun? Itu di sini sampai saya sebelum ke Jakarta 2019. Pasien saya di sini juga ada, tapi nggak sebanyak yang saya di luar kota. Saya dikenalnya di luar kota, nggak di sini, kayak gitu. Dari situ Madam buka kayak kantor konsultasi ya? Iya. Itu dari tetangga atau kerabat dekat itu gimana, Madam? Reaksinya itu kayak sinis ya? Sinis? Kayak nggak percaya atau gimana? Iya, ada yang pernah bilang gini, neng kene iki apa payu buka konsultasi sampai segitunya. Iya, kayak ngene iki apa payu gitu. Dan di situ saya cuma diem aja. Oh ya udah, nanti bakalan kalau nggak di sini ada pasien pasti di luar ada. Ternyata ya itu tadi
di sini pasien pada datang. Itu dari tahu Instagram kayak gitu. Awalnya memang Instagram gitu. Facebook saya sudah nggak pakai kan di situ. Terus konsultasi, follow kayak gitu. Dari situ Madam ingin membuktikan ya, diem itu sambil tunggu aja nanti. Ternyata sekarang sudah terbukti. Kayak gitu. Emang payu lah. Gitu. Jadi memang oh ya udahlah, kalau diremehin saya nggak masalah lah gitu. Yang penting saya niatnya nolong orang gitu. Mau di situ tanggapannya negatif atau apa ya udah gitu. Itu. Memang di hidup saya dari dulu sering diremehin orang karena saya orangnya diem, saya nggak banyak komentar, nggak banyak gimana. Tapi jadi ya bukti lah. Iya, lebih kebal lah remeh. Kayak gitu. Dari Tulungagung 2 tahun tadi. Berapa tahun? Dari 2016-17 ke 19. Ya, terus habis itu pindah ke Jakarta. Sampai sekarang. Oh, jadi sekarang kantornya di Jakarta. Jakarta mana kalau tahu? Bekal boleh tahu, Madam? Di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Iya. Itu kantor Madam juga buka online atau cuma di kantor itu aja? Online aja. Enggak di kantor berarti. Enggak, kita ketemu pasien kalau di sana kan enak. Iya. Ke rumahnya aja, ke kantornya. Gitu. Jadi kita online-nya gitu aja gitu. Sejak itu kan 2019 saya ke Jakarta akhir 2020 kan itu mulai corona. Kita nggak nerima pasien secara datang. Awalnya gitu. Karena corona itu tadi. Nah, waktu itu metode penyembuhan gimana? Kan online tuh, Madam. Biasanya kan ada ahli terapi tuh bisanya langsung datang gitu kan ya. Datang gitu, tatap muka. Nah, Madam ini gimana? Metodenya saya pakai foto sama nama. Seperti itu. Gitu. Iya. Tapi manjur ya, Madam? Manjur. Alhamdulillah. Rata-rata berhasil. Atau berhasil semua. Rata-rata berhasil. Gitu. Kemudian nih, Madam, saya tuh kepo. Menurut Madam, waktu Madam udah terjun ke dunia ahli terapi atau ahli hipnoterapi ini, pengalaman menarik apa? Pengalaman menarik Madam waktu menjadi ahli terapi ini? Pengalaman menariknya itu saya senang bisa ngobatin orang sampai sembuh, terus masalahnya selesai. Terus ya itu tadi, kalau misalkan ada klien yang punya penyakit ini atau masalah ini saya belum pernah nanganin, lah ini jadi apa ya istilahnya, semangat untuk saya harus ngerjakan ini dengan metode apa yang saya gunakan, kan belum pernah seperti itu. Jadi ini kayak memacu ilmu saya harus bertambah di situ. Saya memodifikasi apa lagi di sini karena belum pernah nangani yang seperti ini. Nah, ini jadi semangat saya untuk saya mengolah ilmu saya lagi di situ. Nah, Madam mengolah ilmunya gimana sih, Madam? Kayak di mana, mungkin ada gurunya Madam atau gimana? Guru nggak ada. Jadi memang saya diberi kelebihan ini, terus saya modifikasi dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar, Madam? Alam bawah sadar pasien. Iya. Terus pikiran dari pasien di situ juga, hati pasien di situ juga saya olah di situ, sama energi alam. Energi pasien seperti itu. Dan saya punya ini saya olah sendiri. Harus bagaimana. Dimodif sendiri ya? Iya, dimodifikasi sendiri. Nah, saya tahu kalau Madam Rifda itu memakai terapi dengan menggunakan metode modern nih, Madam. Iya. Nah, kayak gimana itu? Maksudnya metode modern seperti apa nih, Madam? Iya, jadi gini, biasanya kalau mohon maaf ya, paranormal atau dukun itu pakai media dupa, minyak, menyan, bunga, seperti itu. Ini harus itu. Enggak. Saya cukup pakai sebenarnya yang saya olah pikiran, hati mereka. Sugestinya. Gitu ya? Kalau kamu yakin bisa sembuh, ya udah. Nah, Madam, dari metode Madam nih, sebenarnya perbedaan antara metode Madam dengan yang lainnya itu bagaimana, Madam?
Iya, jadi di sini saya pernah masuk di sebuah komunitas, ya. Komunitas paranormal, dan mohon maaf saya nggak bisa up di sini apa itu. Ada 2 komunitas paranormal di situ, dan saya masuk di dalamnya, ya. Saya pengen memang buka konsultasi karena saya berdiri sendiri. Nah, kalau untuk komunitas sendiri itu saya hanya pengen istilahnya di sini tahu seluk-beluknya di dalamnya itu seperti apa. Cara kerjanya nah, gimana. Cara kerjanya gimana? Ini ada yang bener enggak? Gitu aja sebenarnya. Nah, terus di situ saya masuk di 2 komunitas, ya, yang saya pernah masuk, dan kebanyakan, ya mohon maaf, sesuai dengan apa yang baru booming itu udah bukan rahasia lagi sebenarnya. Itu sebenarnya udah dari dulu seperti itu tuh, ada beberapa orang yang menggunakan gimmick-gimmick sulap dari barang-barang. Gitu. Karena di Jakarta sana itu ada toko atau kayak itu deretan itu jual-jual seperti itu. Jual-jual alat-alat magic kayak gitu dibuat seperti itu. Kayak keris atau apa gitu. Seperti itu. Dan di situ memang saya masuk di dalamnya itu ada laporan juga dari pasien yang sebelumnya awalnya belum pasien, terus setelah jadi pasien saya jujur kalau ada salah satu paranormal atau beberapa yang memanfaatkan ini tadi pekerjaannya. Jadi disuruh misalkan buka aura gitu, pembersihan aura, kamu harus tidur dengan saya. Wah, itu udah nggak masuk pengobatan lagi itu, madam ya. Biar aura kamu bersih, kamu harus tidur dulu sama saya, kamu harus mandi kembang dulu, gitu. Terus nanti setelah itu pasti bilang kalau pengen reaksi cepat, kamu ya harus sama saya beberapa hari atau ngapain, tapi ujungnya seperti itu. Nah, itu memang ada pengakuan dari pasien saya, ada habisnya juga banyak sekali di situ. Terus ada juga ada salah satu pasien dari luar Jawa di situ. Itu habisnya hampir ratusan juta untuk naik jabatan, untuk ini, untuk itu. Banyak yang diminta sampai mau pengen tidur juga. Terus minta kambing buat ini, untuk ritual ini, ritual itu. Dia percaya aja, positif aja sebelum kenal saya ya. Nah, terus habis itu minta uang ini buat sumbangan ke panti. Minta kamu diakekawi enggak, ikut saya biar ini bareng. Terus kurban bareng, maharnya buat beli sapi atau kambing segini. Berarti dikuras ya? Dikuras habis di situ. Kalau enggak ini nanti ada pengancaman di situ. Tapi dari situ berhasil enggak dari dukun-dukun itu? Itu enggak ada yang berhasil. Pasien saya pada ngomong, saya habis ratusan, madam. Tapi enggak berhasil. Enggak berhasil. Cuma madam yang ngerjakan berhasil gitu. Ini kemarin baru dia jadi kasubag karena ke madam gitu ya? Karena ke saya kayak gitu. Terus cerita juga kalau ada pengancaman itu tadi. Saya diancam sama ini loh madam, yang dulu sebelum saya ke madam gitu, kok nggak kenal lama gitu katanya. Ngancamnya itu berupa kayak gimana, madam? Dia langsung ke tempat kerja, kirim email, kirim data email bahwa saya kenal ini orang nggak bener, orang nggak baik, gitu. Kayak gitu-gitu pengancaman karena dia minta mobil. Itu saya baru inget ya, itu ini murah sih. Minta mobil. Kalau intinya gini, kalau kamu udah reaksi, kamu ini, saya cuma minta mobil Pajero. Tapi sama si pasien itu nggak diturutin gitu, madam? Nggak, itu udah pasien saya udah gini, wah ini nggak bener. Jadi setengahnya itu kayak digendam. Gitu. Dia nggak sadar gitu, madam. Kayak ya udah pasrah aja gitu, langsung dikasih ditransfer kayak gitu. Terus pengancaman di keluarga. Ini baru di sini di tempat kerjanya ada, di email juga, di Instagram, di DM-nya itu dia kirim. Sampai pasien saya, madam saya minta tolong, orang ini bisa dibungkem nggak ini paranormal ini. Gitu. Saya minta tolong saya, ini udah nggak ada apa-apa.
dibungkupnya kayak gimana itu, Madam? Dibungkamnya biar dia nggak WA, nggak kepikiran sama si pasien ini tadi, buat gitu. Karena minta-minta itu tadi. Itu gitu. Madam pengerjaannya cuma foto sama nama, foto sama nama pasien saya, foto sama nama orang yang bermasalah. Seperti itu. Nah, itu kan kalau dari metodenya dukun-dukun lain. Nah, Madam ini gimana metodenya? Iya, kalau mungkin dukun lain itu tadi pakai dupa, minyak, menyan, kembang kayak gitu ya. Kalau saya cenderung ini tadi lewat foto sama nama pasti sama ya. Saya juga seperti itu. Cuman konsep pengerjaan saya ini berbeda. Kayak gimana nih Madam konsep pengerjaannya? Jadi konsep pengerjaan saya ibarat gini, kalau mungkin dukun bisa meditasi atau bisa ritual duduk aja. Saya cuma pegang HP gini. Ini saya praktekkan ya. Ini foto gitu. Namanya ini. Saya sambil duduk, sambil misalkan saya ke jalan-jalan atau kemana bisa saya kerjakan. Nggak harus diam fokus gitu. Itu nggak. Gitu. Di mobil pun misalkan saya nyetir, itu saya kepikiran ada yang belum reaksi atau kurang ini, itu saya ngerjain sampai saya pernah blank. Itu sampai mobil itu berhenti, terus saya minggir. Gitu. Iya, cuma gini aja. Saya ngerjain dah lewat foto sama nama, fotonya ini, namanya ini, masalah ini, udah. Saya cuma membayangkan duduk aja. Gitu. Dipikir secara logika nggak bisa masuk karena di sini itu tadi metafisikanya juga ikut, tapi yang saya olah pikirannya. Ini kriteria alam bawah sadar. Jadi gini, setiap pasien itu saya pengerjaannya berbeda antara pasien satu dengan yang lain walaupun masalahnya sama. Nah, perbedaannya apa? Kita lihat energinya masuknya ini harusnya berapa persen ke sini. Kuat enggak? Jadi kita atur dulu sampai ini benar-benar stabil masuk ke pasien. Terus ada istilahnya penyelarasan energi di situ. Gitu. Iya. Jadi beda walaupun masalahnya sama tapi pengerjaannya berbeda. Cukup saya cuma duduk itu. Ini saya ini. Ini itu rebahan aja juga bisa. Wah, itu jadi santai-santai. Santai-santai kita ngobrol, misalkan saya jalan ke mall makan, itu udah HP yang saya pegang, yang belum reaksi ini, yang ini kurang ini, itu udah duduk aja. Tak pikir kayak dukun-dukun itu foto jadi terus kayak dibakar atau diapa gitu. Jadi kita lewat langsung media itu tadi, HP udah langsung. Tanpa saya print, cuma disimpan saya di HP satunya. Ini gitu. Nah, produk konsultasi punya Madam itu apa aja sih sebenarnya? Produk konsultasinya itu ada takluk tunduk. Itu kayak gimana itu? Jadi takluk tunduk ini biasanya untuk orang-orang yang sudah berumah tangga atau misalkan masih punya pacar, ya kan? Itu misalkan, mohon maaf, suami atau istrinya main belakang, selingkuh, atau istilahnya nggak betah di rumah, gitu. Itu kita kerjakan pakai takluk tunduk. Dalam arti bukan biar nurut secara ini ya, tapi setidaknya biar nggak main sama yang lain. Biar fokus ke keluarga, ke pasangan, seperti itu takluk tunduk. Terus yang lainnya produk konsultasi. Untuk konsultasinya ada pengelarisan usaha. Pengelarisan usaha ini cukup media foto dari klien pasien itu tadi. Fotonya pasien ya? Terus foto tempat usaha baik online maupun offline, atau yang ada yang mana, seperti itu. Sama alamat, saya mintanya seperti itu. Sebenarnya konsulnya nggak harus datang, itu bisa ya Madam? Bisa. Itu tadi. Berarti Madam lebih sering dapat pasiennya itu online ya? Online, gitu. Terus habis takluk tunduk, terus apa? Pengelarisan, terus apa lagi Madam? Ada pengobatan medis sama non medis. Nah, kayak gimana itu? Apakah kayak dokter atau gimana? Jadi gini, kalau untuk pengobatan medis, dokter tetap saya suruh ke dokter, nggak masalah. Jadi buat ngecek benar sudah hilang atau belum. Sebagai pengecekan aja. Gitu. Contohnya ada pasien yang kena miom, kista tanpa operasi. Karena kalau ada pasien dulu dari Trenggalek juga ada, itu di alternatif sembuh, muncul lagi, terus akhirnya dia minta operasi
ke dokter. Iya. Sembuh, itu muncul lagi. Oh, tumbuh lagi. Terus ke saya. Iya. Madam, ini kan di madam permanen gitu, Iya. ya kan? Itu bisa nggak? Bisa, saya gitu. Metodenya ya udah saya kerjakan aja. Itu jadi seperti operasi kasat mata ya. Gimana ya kalau ini ya. Jadi cuma saya lihat foto sama nama pasien saya, Iya. bagian kena miom kista ditunjukkan, bagian sini kan saya udah tahu. Itu ada iya, terawangan juga. Terus ada nanti kalau di dokter bagian sini, perut bagian sini. Bener nggak sama terawangan saya? Iya. Cuma saya gini aja udah langsung saya kerjakan. Saya tembak aja dari sini. Bisa sembuh ya kalau kayak gitu? Bisa. Nah, itu keluarnya dari menstruasi. Seperti itu, dari buang air besar, dari buang air kecil, kayak gitu. Buang air kecil ya seperti buang air kecil biasa, nggak ada apa-apa. Tapi kalau buang air besar itu nanti bakalan terus kayak kotoran-kotoran itu ngangkut semua di situ. Kalau kebuang gitu ya, kebuang. Kalau menstruasi itu nanti menstruasinya juga bakalan gumpal besar-besar ininya, kayak gitu. Iya. Nah, kalau non medis, berarti medis itu buat pengecekan itu. Oh, kalau medisnya ya itu tadi ke dokter. Itu kistanya, miomnya udah hilang belum? Oh, iya. Jadi awalnya 5 cm. Terus saya suruh ngecek. Ini udah saya kerjakan. Kamu 1 bulan lagi ke dokter. Dokternya aja kaget. Oh. Loh, ini kok hilang? Kok bisa hilang? Dikasih apa? Seperti itu. Itu memang ada. Ada di testimoni di Instagram saya. Iya, udah saya lihat, saya Iya. stalker. Itu. Selain itu, Madam, selain takluk tunduk, pengobatan medis, non medis, terus habis itu usaha, penglaris usaha. Itu ada apa lagi? Nah, kalau non medisnya ini cenderung kita ngobatin ini, orang kena santet, kena pelet, seperti itu. Ngobatin kayak gitu. Jadi ngobatin santet ada nanti bakalan saya ceritakan ya. Ngobatin santet di situ banyak pasien saya yang kena santet. Oh, terus gimana? Jadi bukan ya kayak yang di itu yang lagi booming dikasih paku, dikasih ini. Iya. Itu enggak. Tapi kebanyakan di sini dibuat sakit kayak ditancepin sesuatu secara energi. Terus diperiksa ke dokter nggak ada apa-apa. Terus ada yang kena santet, kulitnya melepuh juga. Ya Allah. Seperti itu. Itu untuk pengobatan santet sampai ada yang pernah muntah darah. Terus istilahnya menstruasi nggak berhenti-henti. Terus gitu ya, perutnya besar ya. Itu kayak apa ya? Kayak hamil atau apa? Kayak gitu. Isinya ya energi itu. Mungkin kalau yang baru booming kan diisi paku, diisi ini. Ya memang itu kalau kalau memang itu benar, itu memang ada yang bisa masukin seperti itu. Jadi jenis santet itu beda-beda juga. Beda-beda seperti itu. Jadi ya saya pernah ngobatin pasien kena santet itu dari Jakarta. Dukunnya orang luar Jawa. Ya, dukunnya orang luar Jawa, dan ini saya baru pertama kali nangani santet, pengobatan ini, santet. Iya, bukan apa jenis jenis baru ini tadi. Kayak gimana itu jenisnya, Madam? Jadi santetnya itu awalnya dia dibuat sakit kayak orang kena MAH awalnya itu. Iya. Tapi pasien saya ini belum ngomong kan, saya konsultasi ibunya konsultasi ke saya gitu loh. Belum cerita apapun, anaknya juga belum cerita gitu. Terus kena DB, gak ada penyakitnya. Lama-lama ini membengkak semua. Kaki membengkak, ya, membengkak semua. Terus keluar, mohon maaf, keluar kayak air, kayak nanah air gitu. Terus ini mengelupas. Ada fotonya di sini. Fotonya kayak gimana, Madam? Bentar. Yang pernah saya di mana? Di YouTube. Itu pasien dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Itu pengobatannya berapa bulan atau berapa hari, Madam? Pengobatannya itu saya 40 hari. Wah, 1 bulan lebih ya, Madam ya? Iya. Wah. 40 hari itu. Itu pengobatannya bisa, Madam, kayak hanya menyembuhkan orang tersebut apa mengembalikan ke pengirimnya, Madam? Mengembalikan.
Nih. Wah. Ini kayak gini. Kayak gini ya Sobat Ratu. Ini kulitnya mengelupas di sini. Terlihat sangat mengelupas, kemudian merah-merah Sobat Ratu. Itu keluar airnya. Seperti nanah gitu ya. Pasti perih banget. Wah, ini. Perih itu sebadan semua full. Ini udah mulai bersih nih. Oh. Ada yang lebih parah kayak gitu. Nah, ini loh kayak gini. Dia bengkak. Wah, ini dari pengaruh dari santet itu ya. Jadi kayak gini Sobat Ratu. Ini salah satu pasien yang ditangani oleh Madam Rifda. Jadi dia menerima santet dari dukun luar Jawa dan dibuat bengkak seperti ini, merah-merah, kemudian kulitnya mengelupas sampai mengeluarkan nanah air gitu ya Sobat Ratu. Itu penyembuhannya 40 hari, Madam. 40 hari penyembuhannya. Terus ini sekarang udah sembuh ya. Ini foto yang sudah sembuh ada. Tapi nggak usah di ini ya. Biar tahu aja. Iya. Ini. Berarti sudah mulus kembali ini gitu udah ya. mulai mulus. Wah, iya. Karena ini pasiennya muka ya, Sobat Ratu, jadi ini privasi dari klien, dari pasien, jadi nggak bisa saya beritahu. Tapi itu sudah kembali mulus dari wajahnya, kemudian kulit-kulitnya udah kembali kayak sudah bersih ya, Madam ya. Yeah. Itu pasien saya ini kan pasien saya awalnya anaknya ya ini tadi. Terus orang tuanya komunikasi ke saya ada masalah. Salah satu pejabat yang ada di Jakarta gitu. Terus tahu-tahu saya dikabari sama mamanya, Mbak Rifda, ini kok kayak gini gitu. Saya kaget, difotoin, di videoin, saya gini, loh, wah ini. Terus ini bapak lagi ada apa, saya gitu. Gosipnya mau naik jabatan. Nah, ini iya. Gitu. Jadi orang-orang yang nggak suka langsung berbondong-bondong ngirim. Ini yang ngirim sama yang dulu saya gitu lah. Berarti Madam tak bisa tahu ya siapa yang ngirim? Iya tahu. Terus bapak ini kan pejabat itu naik jabatan. Dulu ada masalah saya yang ngobatin. Selesai, nggak ada apa-apa. Jadi dibuat linglung. Gitu. Baik Madam, kan tadi sudah dijelaskan mengenai produk konsultasi Madam, yakni takluk tunduk, penglaris, pengobatan medis ataupun non medis gitu. Selain itu apa aja Madam? Iya, ada buka aura ya, untuk pembersihan aura, pemagaran ya, pemagaran tubuh biar tidak diserang energi-energi negatif seperti santet, pelet seperti itu. Terus untuk narik rezeki, narik hoki seperti itu. Untuk mendapat pekerjaan, biasanya kan Madam saya belum kerja gitu, biar cepat dapat kerja. Terus ada ada untuk naik jabatan juga, pindah rolling tempat gitu, ada seperti itu. Gitu. Iya. Terus dari produk konsultasi tersebut kan ada medianya nih Madam. Nah, produk yang emang by Madam Rifda sendiri itu apa? Iya, jadi produk saya itu ada kapsul aura, ya. Kapsul aura. Ya, botol energi. Terus uang asma. Ada magnet rezeki atau antam itu tadi. Terus yang terakhir ini adalah parfum energi. Oh iya. Nah untuk kapsulnya ini ya Madam ya? Iya, kapsulnya ini. Ini kapsulnya kalau boleh tahu apa aja Madam isinya itu? Dari bahan apa? Iya, ini saya ambil ya. Iya, silakan. Ini ada yang tutup oranye sama hitam. Jadi ada tutup oranye sama hitam. Ini dulu kapsul ini hanya tutup hitam aja. Ya. Jadi sekarang ada dua. Ini dari minyak zaitun, ya. Minyak zaitun asli. Terus saya kerjakan, ya kan. Nah untuk yang gold, kapsul aura gold ini warnanya bukan hitam. Energinya biasa, standar seperti itu. Terus yang premium, yang tingkatannya lebih tinggi, itu yang kapsul aura premium warna
tutup warna hitam. Nah, dulu itu ya cuma kapsul aura, karena permintaan pasien ada yang ngomong, "Madam, nggak buat dua toh, yang energi biasa sama yang tingkat tinggi." Akhirnya buat dua seperti itu. Dan best sellernya di konsultasi saya, di Grio konsultasi ya kapsul ini, kapsul aura best seller. Jadi untuk membuka aura ya. Betul. Madam, ya? Jadi untuk fungsinya di sini untuk membuka aura, pembersihan aura sama pemagaran. Pengobatan juga bisa. Jadi misalkan ada itu penyakit medis dan non medis, itu nanti medianya juga kapsul aura tapi khusus pengobatan. Seperti itu. Kalau misal beli kapsul nih mau buka aura. Nah, itu setelah auranya terbuka, apakah harus minum secara terus-menerus atau emang kalau botolnya udah habis ya udah? Nah, gini. Jadi di tempat saya itu permanen, ya kan? Isi 33. Jadi 1 kali sehari sebelum tidur. Seperti itu. Lah, di situ biasanya misalkan habis, ada pasien, "Madam, boleh nggak beli lagi?" Boleh, nggak masalah. Nggak beli lagi ya nggak masalah. Misalkan saya pengen beli lagi 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, pengen pengen biar ada hajat lain, boleh. Tidak ada masalah di situ. Seperti itu. Jadi tergantung ininya aja, kecuali kalau misalkan dia punya masalah yang serius dan butuh ditangani secara khusus, saya pasti ngomong, "Ini nambah ya sekali atau 2 kali lagi." Kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Kemudian untuk produk selanjutnya nih, Madam. Iya. Botol energi ya. Iya. Itu kayak gimana, Madam? Ya, ini saya ambil ya. Ini botol energi ini. Botol energi ini memang produk dari saya. Awalnya itu saya membuatnya seperti ini. Air energi. Air energi, bukan botolnya. Bukan botolnya. Terus biasanya kan nanti dikirim ke luar Jawa kayak gitu pasien-pasien saya. Kan nggak bisa nerima secara ini. Secara ada airnya, kan nggak boleh di jasa pengiriman. Nah, di situ saya modifikasi bagaimana caranya, fungsinya bagus, orang nggak usah minta tolong diisi air, udah isi sendiri. Saya kerjakan botolnya ini. Botol berarti yang sumber energinya itu botolnya ya? Botolnya. Jadi, airnya terserah pasien. Terserah. Jadi mau diisi air panas, air dingin, terus mau air manis, air putih, nggak masalah. Es nggak masalah di sini. Iya, jadi kayak es sari-sari kopi itu bisa ya, kopi teh nggak masalah di situ. Berarti energinya emang dari botolnya. Betul. Jadi ini energinya dari botolnya. Ini sudah saya kerjakan di situ. Dan botol ini juga bisa buat pemagaran rumah, pemagaran tempat usaha. Seperti apa itu, Madam? Jadi misalkan ini buat saya sendiri juga sama buat ini bisa nggak, Madam? Bisa. Cuma ditaruh aja di rumah. Taruh di rumah. Di rumah atau di tempat usaha. Kalau misalkan pengen dibawa-bawa nggak apa-apa. Nah, itu nanti kalau ada energi-energi negatif mengirim itu tadi, dia bakalan, kalau kuat dia bakalan penyok ini. Jadi penangkalnya ini juga. Terus kalau enggak, dalamnya ini bau. Kayak kotor. Gitu. Ada hitam-hitamnya kan, airnya itu. Iya, loh kok ini kok ada hitam-hitamnya, kok bau. Lah itu cuma dicuci biasa aja. Habis itu pakai sabun dicuci, udah dipakai lagi, bisa, nggak masalah. Bisa, iya. Seperti itu. Ini misalkan datang dicuci bersih terus dipakai, nggak masalah. Juga tidak mengurangi efek dari energi itu tadi. Tapi seperti itu ada masanya nggak? Nggak ada masanya, kecuali kalau permanen. Botolnya udah rusak, istilahnya dari serangan-serangan ada sampai penyok, itu baru gitu. Ada pengurangan energi, pengurangan energi dan harus ganti seperti itu. Terus selain itu, Madam, ada apa, antam ya, Mas? Ya. Jadi ya ini modifikasi. Mas antam itu ya. Kayak gimana? Mas antam. Ini magnet rezeki. Dari saya ya. Magnet rezeki di sini itu untuk biasanya pengusaha besar. Iya. Ya, pengusaha, terus dia ada bisnis besar, proyek-proyek atau apa, saya sarankan biasanya pakai antam seperti itu. Dan untuk biar hasilnya maksimal seperti itulah. Karena permintaan pasien bilang gini, "Madam, kalau ada saya usaha besar, biar rezeki saya nariknya deras, bukan pakai uang asma." Itu, Madam, ada media lagi nggak? Itu saya berpikir di situ. Terus ada salah satu pasien saya yang sudah seperti saudara saya sendiri ya. Dia orang Medan. "Madam, itu kan Madam kemarin cerita." Iya. Terus saya ngomong, "Pakai
Antam bisa nggak gitu. Nah, saya pemikiran juga sama saya gitu. Nah, jadi ini udah saya kerjakan, saya kerjakan, tinggal dimasukkan di dompet seperti itu. Orang nggak ngira ini Antam ini ada energinya, orang nggak bakalan nggak tahu gitu loh. Terus kayak botol energi juga kan kayak botol biasa, di situ kayak gitu. Terus ada lagi uang asma. Kayak gimana uang asma ini juga ditaruh di dompet. Ini nggak ada contohnya, saya lupa. Itu ya cuman uang saya kerjakan, saya lipat-lipat, ada kertasnya juga di situ. Terus ditaruh di dompet saya gitu. Itu buat narik rezeki juga. Tapi biasanya yang kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau tender proyek besar itu kebanyakan pasti saya kasih ini. Saya arahkan ke magnet rezeki namanya, Antam. Terus ada lagi yang tanya, boleh nggak misalkan Madam, kalau saya nggak ada usaha besar saya pakai Antam? Boleh, malah lebih bagus. Nah itu kayak gimana jadinya Madam efeknya? Jadi efeknya lebih besar lagi, energi yang ditimbulkan dari si Antam ini tadi, seperti itu. Gitu. Ada parfum energi juga. Nah itu ini nggak ada contohnya ya. Itu nanti ada di Instagram saya. Jadi parfum itu saya sudah cetak, saya sudah kerjakan, baunya juga bau seperti parfum-parfumnya, bukan kayak bau minyak nyong-nyong atau gitu dupa kayak gitu-gitu, enggak. Tapi cenderung memang baunya bau umum parfum. Itu enggak menyengat dan memang tahan lama katanya gitu. Orang-orang yang pakai itu orang pada deket pasien-pasien saya. Laporan-laporan testimoni seperti itu. Berarti emang produk-produk dari Madam ini itu ya lebih ke modern ya. Betul. Daripada bunga-bunga, dupa, apa. Jadi ini memang konsepnya dari dulu sejak saya buka konsultasi itu awalnya kapsul aura saja. Sama uang asma. Gitu. Terus semuanya itu sebenarnya dari usulan-usulan para customer. Enggak. Jadi ini habis kapsul, terus uang asma, terus itu tadi parfum energi yang banyak, baru ke botol. Nah ini yang usulan dari pasien saya yang udah deket sama saya, terus sama sepemikiran bagaimana caranya untuk meningkatkan rezeki. Jadi magnet rezeki, narik rezeki yang lebih besar. Gitu. Gitu Madam. Iya. Nah dari semua produk ini, jika mengonsumsi nih Madam, adakah pantangan-pantangan dari pasien yang nggak boleh dilakukan? Lah biasanya kan gini, boleh nggak dibawa ke kamar mandi, boleh nggak melewati lautan atau apa kan gitu ya Madam ya? Tidak ada pantangan sama sekali. Mau dibawa ke kamar mandi ini pun boleh, nggak masalah. Mau dibawa kamu ke mana, ke luar Jawa, boleh, nggak masalah. Itu melewati lautan boleh, tidak masalah. Tidak ada istilahnya di sini, tidak ada pantangan di situ seperti itu. Berarti di sini sebenarnya nggak ada unsur dukun ya, soalnya biasanya dukun itu kan ada pantangan-pantangan gitu. Nggak ada. Cuman di sini istilahnya saya bilang gini, kamu berobat di saya, kamu harus yakin ke saya dulu. Saya aja yang ngerjain yakin. Kalau kamu galau, efeknya juga lama. Efeknya juga pelan-pelan. Intinya di sini pantangannya apa? Jangan galau, itu aja. Intinya harus kalau saya berobat ke Madam, saya yakin bisa sembuh kalau di Madam gitu ya. Jangan galau, jangan istilahnya dikit-dikit gini, dikit-dikit gitu, nangis itu. Boleh kita nangis, boleh kita ini ya. Kalau bisa jangan fokus ke masalahmu, lupakan dulu sejenak. Ini masalah saya kerjakan. Kamu tinggal nunggu hasilnya. Seperti itu. Nah, saya tuh kepo Madam, kan termasuk Madam di sini itu sebagai ahli terapi modern, di mana kebanyakan yang lainnya itu yang yang lebih ke lama-lama itu loh, namanya, kayak umurnya lebih tua gitu. Nah, ada nggak salah satu ini yang nggak suka sama Madam atau bahkan memberikan suatu serangan ke Madam? Ada, banyak. Nah, itu kayak gimana Madam? Banyak serangan-serangan dari mereka-mereka yang nggak suka sama saya. Pernah akun saya dihack, pernah. Itu dari segi itu ya? Dari segi itu, karena kalau menurut saya pribadi, dulu pertama kali yang istilahnya saya terjun dan saya tag itu, kalau di Instagram tag kapsul aura, itu masih saya sendiri awalnya itu. Yang saya ingat saya sendiri.
Terus di akun-akun gosip konsultasi saya dimasukkan. Dimasukkan ke akun-akun gosip, ya otomatis dukun paranormal pada ikut. Tag kapsul aura, tag apa munculnya banyak. Munculnya banyak, dan di situ ya itu mulai ada ada sikut-sikut menyikut ya. Terus ada yang DM pasien saya, kamu harus konsultasi di sini. Dia menawarkan jasa konsultasi sampai laporan ke saya. Udah nggak usah dibahas, nggak usah di ini. Makanya kadang Instagram saya kunci karena sebabnya itu dulu. Itu. Terus saya buat lagi, ya tetap alhamdulillah pasien juga udah percaya dan pengobatan saya berbeda gitu loh. Dan memang di sini istilahnya saya pantau terus sampai berhasil. Pemantauan pasien. Iya, klien saya itu saya pantau terus sampai berhasil. Di situ pasti ngabari kalau ada perkembangan. Madam, ini perkembangannya. Ada lagi perkembangan, dikonfirmasi ke saya. Ada lagi perkembangan, dikonfirmasi ke saya. Seperti itu. Kalau boleh tahu, mantaunya itu via apa, Madam? Meditasi atau gimana? Untuk pemantauan pasien, biasanya pasien kan chat di WhatsApp. Sama saya terawang, terus saya WA atau pasien WA, seperti itu. Pasti ada laporan-laporan di situ. Madam belum ada reaksi, Madam reaksinya masih sedikit, Madam sudah reaksi, seperti itu. Nah, Madam, itu kan penyerangan dukun lain melalui kayak dihack ya, itu Instagramnya. Nah, kalau dari penyerangan metafisika itu ada nggak, Madam? Kalau penyerangan metafisika banyak. Malah lebih banyak ya, Madam. Seperti apa, Madam? Itu kalau diceritakan memang panjang ya, banyak. Itu, salah satu yang mengena itu pernah mobil saya itu tahu-tahu bocor, tahu-tahu spionnya patah sendiri, tahu-tahu lampunya mobil itu langsung mati, padahal baru diganti seminggu. Gitu. Terus ada ikan saya pada mati. Penangkalnya salah satu juga ikan gitu. Iya, ikan penangkalnya pada mati, dan di situ matinya itu sampai seminggu. Sehari mati berapa, sehari mati terus sampai saya beli lagi seperti itu. Itu Madam tahu kalau Madam sedang diserang? Iya, terus kadang nyerangnya itu saya kayak dia ngirim sesuatu, ngirim energi berbentuk misalkan kunti, pocong atau apa. Itu kayak ada terlintas, terus ruangan rumah saya itu kayak kelihatan beda. Ini ada yang nyerang, ini ada yang ini gitu. Kalau dari langsung kena ke fisiknya Madam itu? Kalau kena fisik di saya itu alhamdulillah pada mental, cuma dia langsung di pagar gini, dia kan nyerang, krek di pagar, kita kan kaget, muntah lah. Di sini ini badan saya kalau ada energi negatif yang istilahnya masuk atau dia terbentur, dia langsung keluar sendiri. Jadi di sini di perut saya kayak ada pusar buminya. Jadi dia langsung ngolah di situ sebagai penangkal gitu ya. Dia langsung keluar ke BAB kayak gitu. Berarti nggak sampai masuk ke organ gitu ya? Alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah, walaupun pasien-pasien saya ada yang berat sekali, alhamdulillah untuk serangan-serangan yang lain nggak ini. Malah kadang serangan yang ganas itu dari orang lain. Maksudnya dari orang yang saya kenal. Bukan dari dukunnya pasien, misalkan dia punya musuh, itu masih standar ya. Tapi di sini yang pernah saya alami malah dari orang yang saya kenal yang ngirim-ngirim. Gitu. Iri gitu ya. Itu yang dikenal sama Madam emang orangnya atau orang itu minta tolong sama dukun? Minta tolong sama dukun. Itu ada beberapa kayak gitu. Iya. Nah, kalau dari pengobatan ini, Madam, ada nggak selain ini? Maksudnya kayak minta air atau gimana? Air energi kayak gitu ya. Waktu ini kan saya waktu live di Instagram, saya kalau ada waktu pasti klien-klien saya kasih tahu ada terapi media air
gratis, semuanya ikut. Gitu. Ada beberapa, saya masuk kerja madam gimana, udah siapin aja, buka aja gitu. Dia ikut live. Saya sebutin nama-namanya orang-orangnya. Pada seneng kayak gitu. Jadi kedekatan saya dengan pasien juga enak. Emang airnya itu berupa apa sih madam? Maksudnya berupa air putih dikasih Air putih. doa? Iya. Jadi saya di ruangan terbuka, ya. Terus pasien saya pada ngikuti saya live di situ. Coba di depan ini kamu buka tutupnya. Di depan kamu buka tutupnya. Oh, berarti si penonton live itu suruh nyiapin air gitu. Gini. Udah, nanti rasakan energi yang saya masukkan di dalam tubuh kamu. Bisa ya via apa? Via ini. Kan bisa. Itu nggak berupa apa ya? Kalau live Instagram itu kan hanya ada madam di situ. Bisa, itu nanti laporan mereka. Ada ketikan tulisan kan. Madam, saya sudah merasakan ini. Madam, saya sudah merasakan ini. Bener rasanya ini. Gitu pada laporan di situ. Jadi ada tulisan-tulisan di situ. Rata-rata rasanya itu kayak gimana, madam? Rasanya ada yang pahit, manis, seger, ada yang hambar. Nah, itu ada perbedaan nggak antara pahit? Kalau pahit itu kenapa? Kalau manis itu kenapa? Tergantung sebenarnya sih. Dari setiap pasien beda-beda penerimaan di situ. Kalau mbaknya mau bisa ini buat saya praktekin, diminum, ya kan? Ya bisa mungkin madam. Ini kan tahu ini mereknya apa, airnya gimana rasanya, ya kan? Oke. Kita bisa mencoba di sini. Saya mulai deg-degan ini. Santai saja, Sobat Ratu, gimana ini rasa airnya seperti apa? Ya. Jadi saya ngobatin ketemu orang saya santai. Nggak harus gini terus getu gitu. Enggak. Jadi santai, saya ini sambil saya ajak bicara kayak gini. Saya mengalirkan energi ke klien. Setiap saya ngajak ngobrol, karena saya ngajak ngobrol ini saya kasih energi di situ. Tapi pasien kadang ada yang kerasa, ada yang enggak. Tahu-tahu di rumah badan saya kok enteng ya gitu. Gitu. Iya. Nanti saya coba. Saya kepo, saya nggak pernah soalnya minum air kayak gini. Coba dulu ya. Oke. Kita tunggu. Santai, relax. Ini air biasa loh ya. Iya, air biasa. Air putih seperti ini, Sobat Ratu, biasa. Oke, kita tunggu. Santai, relax. Oke. Saya yang deg-degan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Sobat Ratu, mari kita rasakan airnya seperti apa. Ini pasti Sobat Ratu tahu ya, ini airnya apa dan rasanya seperti apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini jujur li ya, madam ya. Ini biasanya airnya itu menurut saya itu agak pahit. Tapi jujur ini itu agak manis, madam. Terus kayak ada yang kental-kental nggak? Ada di tenggorokan itu kayak apa ya? Kayak apa? Enggak, kalau air kan langsung turun gitu. Kalau ada kayak kental-kentalnya itu kayak nyantol gitu. Ya, kayak berat gitu ya. Rasain? Iya, ngerasain manis, jujur madam. Enggak, kalau ini kan yang saya minum tadi itu ada pahit-pahitnya. Iya madam, ini kok bisa sih? Coba dihabisin aja nggak apa-apa. Saya habisin. Kalian mau coba? kalian mau coba? Nanti dikasih. Iya, nanti tak kasih ya. Ini enggak saya kokok. Nanti kan ada. Enggak, nanti saya kasih sendiri. Coba. Iya madam, manis madam. Nanti kalian dikasih madam sendiri-sendiri ya. Ini buat aku manis. Nah, efek dari air ini, efek sampingnya itu apa madam? Kalau setelah minum ini? Biasanya enteng badan. Oh, enteng. Terus misalkan kalau ada masalah biasanya kepikiran jadi nggak kepikiran. Entengnya itu sampai melayang terbang? Itu nanti efeknya bisa ngantuk juga. Oh gitu. Wah, tiba-tiba nanti saya tidur di sini gimana nih sobat? Biasanya ngantuk, iya ngantuk gitu. Oh iya, mantap sih.
langsung ngefek madam, bener-bener manis madam. Kok saya pikir kok keringetan ya. Kok agak sumuk. Iya, kerasa ada hangat-hangat nggak? Ini di sekitar sini ada hangat-hangat nggak? Ada madam. Bener. Saya dari tadi itu kedinginan, kan ini AC madam. Ini kan AC. Iya. Ini kan lampu. Iya madam, sumuk madam. Iya kan? Kenapa ini? Bener. Iya, dari saya rasakan itu dari tenggorokan saya tuh kayak ada anget, terus mengalir ke bawah itu anget gitu rasanya madam. Itu apakah efeknya madam? Iya, sudah seperti itu. Terus gitu. Tadi mbaknya duduk di sebelah saya ada ngerasain anget-anget nggak? Anget sih sebenarnya. Kayak ini di ruangan kan AC, seharusnya dingin. Itu enggak ya? Iya, biasanya kaki saya itu dingin madam. Kaki saya paling gampang dingin. Ini enggak. Nah, ini efek saya kasih energi di sini. Oh gitu. Nah, saya diem aja. Tapi nanti kalau sudah mendekati bakalan saya ungkap lah. Ini mbaknya kan ngerasain. Gitu. Iya, bener Sobat Ratu. Jadi saya kalau setiap kali di studio ini itu selalu merasakan dingin, dimana kaki saya, tangan saya itu selalu merasa kedinginan yang sampai dingin banget. Tapi ketika saya mengobrol, berbincang dengan Madam Rifda ini, hawa-hawa kehangatan itu berasa di tubuh saya. Iya. Wah, itu beneran ini jujur nggak ada bohong atau apa, emang berasa kayak anget, kayak tenang, nyaman gitu. Mantap madam. Iya, biasanya kalau saya sama pasien jarak jauh ya, dari Qatar atau dari luar negeri minta terapi, cuma video call gini kok. Oh bisa madam. Video call gini, coba rasain bagian mana yang kerasa, disebutin. Oh ini sudah belum gitu. Ya kayak mbaknya gitu. Itu jarak jauh kita video call gini aja. Padahal jarak jauh ya madam, ya nggak secara langsung kayak gini. Ada videonya juga. Gitu. Nggak kayak apa ya? Kok bisa nembus gitu loh. Iya. Saya mikir online terus jarak jauh juga. Gimana bisa nembusnya? Apalagi yang madam tadi waktu live itu suruh yang nonton live disuruh nyiapin air sendiri itu gimana bisa nembus? Kalau langsung gini kan seperti madam tadi kayak nganuin airnya gitu. Nah kalau di live itu kok bisa gitu? Iya, nembus. Ini kalau pasien saya kan di luar negeri. Ini nggak apa-apa ditunjukin madam? Nggak apa-apa. Oke. Boleh. Jadi ini aja. Sobat Ratu itu namanya terapi jarak jauh. Ini dari Qatar. Oh, dari luar negeri ya? Dari saya Qatar. Di Jakarta, ini di Qatar. Konsultasinya melalui online, melalui video call. Jadi bisa untuk Sobat Ratu yang ingin konsultasi secara online, langsung ke IG-nya Madam, nanti bisa ada nomornya. Apa Madam IG-nya? Madam Rifda dan produk Madam R gitu. Madam Rifda dan produk Madam R. Ya. Jadi ada dua berarti. Ada dua Instagram saya. Jadi khusus langsung memang aja. Konsultasi, di situ ada webnya juga. Jadi tinggal klik itunya, baru nanti ada web, ada tinggal diklik aja. Oke. Nah, Madam, kita membahas yang lain nih Madam. Baru-baru ini kan ada fenomena yang lagi booming nih tentang salah satu paranormal yang lagi booming. Ada dua gitu, inisialnya GS sama PM itu Madam. Nah, tanggapan Madam adanya hal tersebut gimana nih Madam Rifda? Jadi begini ya, tanggapan saya mungkin memang ini ya, kalau kan saya pernah masuk di komunitas paranormal ya, nggak saya sebutkan yang tadi ada dua. Memang kebanyakan di situ kalau yang nggak benar itu pakai alat, pakai gimmick, dan itu sudah lama sekali terjadi, baru dibongkar sama si PM seperti PM. Itu. Kalau dia kerjanya nipu loh ya di situ. Nah di situ akhirnya dimanfaatkan. Oh ini bisa nyetrum. Oh ini bisa ini. Ya di situ ada memang dia memang pakai alat gitu loh. Bukan ada energi atau apa, nggak ada. Gimmick ya. Gimmick. Ya? Semua gimmick. Itu udah lama sekali terjadi dan baru terbongkar habis. Ya. Nah di situ ya itu. Nah akhirnya terbongkar. Di sini tinggal kitanya aja.
Karena memang goib ini ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi kalau kita kan ya udah percaya, ya udah tinggal kita itu menerapkan ke siapa, pengobatannya seperti apa, kita lihat dulu gitu. Kalau pengen berobat ke orang lain, pengobatannya seperti apa dia, gitu Madam ya. Seperti itu. Pengobatannya dia pakai apa, medianya apa, tekniknya seperti apa, dan keyakinan caranya. Istilahnya di sini saya memantapkan untuk berobat dengan si A, si B, si C, seperti itu. Kalau menurut Madam, pengobatan melalui, menurut saya penyiksaan fisik ya, kan ada paranormal yang booming itu, salah satunya itu pengobatannya kayak dinyos sama barang yang panas itu, kayak barang logam terus dibakar terus itu ditaruh di badannya. Itu menurut Madam gimana? Itu sebenarnya nggak ada masalah sih ya kalau memang dia punya teknik seperti itu, ya kan? Gitu. Kalau memang itu dia teknik punya benar dan dia reaksi, nggak masalah. Tapi yang dipermasalahkan di sini gimmick ini tadi disalahgunakan. Buat nipu orang awam, apa tahu ini beneran gini. Apa enggak? Kayak gitu. Beneran apa enggak kayak gitu. Ada di situ barang-barang itu banyak di Jakarta dijual. Dan saya tahu tempatnya. Gitu. Seperti itu. Berarti Madam sudah tahu sebenarnya itu cuma gimmick itu waktu masuk ke situ ya, ke komunitas itu ya Madam ya. Jadi kebanyakan ada beberapa orang di situ yang memang ada yang ngobati asli secara istilahnya kerja jujur, ada yang memang dia mencari keuntungan semata. Tarian gede gitu. Maharkan besar aja, wong ini gini gitu. Terus saya ngamati di situ, wah semakin hari kok nggak bener ini gitu loh. Jadi saya udahlah tahun depan udah ya. Jadi saya ikut komunitas itu, terus tahu seluk beluknya dalamnya. Akhirnya ya udah tahun berikutnya itu saya nggak memperpanjang lagi untuk mengikuti. Saya cenderung istilahnya di sini ya udah fokus konsultasi saya sendiri, menggunakan metode dari Madam sendiri. Berarti Madam sekarang itu sudah tidak tergabung dalam komunitas itu ya? Sudah tidak. Dan makanya kalau pengobatan saya bisa dibuktikan kayak ini tadi, saya kasih energi, air, terus nanti apa bisa dibuktikan itu. Seperti itu. Jadi tidak semua konsultasi ini istilahnya penipuan atau tidak reaksi. Nah, tergantung dari setiap pasien-pasien, klien-klien. Kalau memang dia yakin, percaya, dan udah saya pasrahkan semua ke Madam, insya Allah semuanya juga bakal lancar seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya kegalauan yang ini nanti reaksi enggak, ini nanti kadung ngeluarin mahar enggak reaksi kayak gitu kan. Nah, itu harus ada keikhlasan di situ. Pokok Bundo yakin sama Madam. Iya, gitu ya? Betul, seperti itu. Oke. Nah, Madam, ini yang terakhir nih. Ya. Mungkin Madam ada pesan untuk orang-orang terkait dunia metafisika dan hipnoterapi. Ya. Jadi untuk semua sahabat Ratu di sini, kalau pengen konsultasi harus istilahnya kita harus cermat ya, dengan metode apa, pengerjaannya bagaimana, terus ada keyakinan itu yang bisa membuat semuanya jadi berhasil. Nah, karena keyakinan itu akan menimbulkan energi positif di setiap klien-klien saya, seperti itu. Jadi istilahnya di sini kalau kita berpikir positif, kita di sini percaya dan yakin, semua itu akan menjadi nyata dan berhasil. Nah, jadi itulah Sobat Ratu terkait dunia tentang pengobatan hipnoterapi dan metafisika. Nah, untuk Sobat Ratu nih yang mau konsultasi langsung ke Madam Rifda, bisa langsung ke IG-nya Madam Rifda, RIFDHA, atau ke IG-nya yang satunya yakni Produk Madam R, atau juga bisa lihat-lihat di YouTube-nya Madam Rifda yakni Madam Rifda gitu. Nah, untuk Sobat Ratu, di sini Aini ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya udah nemenin Aini dan Madam Rifda untuk menit-menit yang telah berlalu. Sampai jumpa di konten yang akan datang. Bye-bye.